Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang di pelajaran fikih. Kali ini kita akan membahas tentang wudu. Apa sajakah hal-hal yang wajib dalam wudu dan apa saja sunnah-sunnahnya. Yang pertama, yang wajib-wajibnya ya, fi furudil wudu wa sunani. Nah, ini tentang wajib-wajib wudu dan sunnah-sunnahnya. Wa furudul wudu sittat asya'. Nah, yang wajib dalam wudu itu ada 6 hal. An-niyah 'inda ghuslil wajhi. Pertama, niat ketika membasuh wajah. Wa ghuslul wajhi. Kemudian membasuh wajah. Nah, ini Anda lihat di sini ghuslun ya, bukan mashun. Apa artinya? Jadi ketika kita membasuh muka itu seperti dicuci. Nah, ghuslun itu artinya cuci, mukanya dicuci, digosok-gosok ya. Bukan hanya diusap. وهو بضم الواو الأشهر اسم للفعل وهو المراد هنا بفتح الواو اسم لما يتوضأ به ويشتمل الأول على فروض وسنن وذكر المصنف الفروض في قوله وفروض الوضوء ستة أشياء أحدهما النية وحقيقتها شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله. Jadi sebenarnya niat itu kita melakukan sesuatu dengan tujuan apa gitu kan, tujuannya harus lillahi ta'ala. Wa takunu niyyah inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Dan niatnya itu, nah ini kalau dalam keterangan Shahib Fathul Qorib ya di sini pada penulis kitab Fathul Qorib menurut mazhab Syafi'i, itu niatnya itu dilakukan ketika kita membasuh wajah pertama kali. Muqtarinatan bizalika juz. Ya, jadi ketika kita sambil menyuci muka sambil berniat. La bi jami'ihi wala bima qablahu wala bima ba'dahu fa in bil mutawaddi' 'inda ghasli mazukira raf'a hadasin min ahdasih. Jadi kalau dalam keterangannya itu niat itu tidak sebelumnya, tidak setelahnya, tetapi ketika kita akan melakukannya. Ya, jadi niat itu berhubungan langsung dengan perbuatan. Aw yanwi istibahat muftaqirin ila wudu aw yanwi fardal wudu aw al wudu faqat aw taharu 'anil hadas fa in lam yaqul 'anil hadas lam yasih wa idza nawa ma yu'tabar min hadhihi niyat wa syaraka ma'hu niyatan tanazzufin aw tabarrud sahha wudu. Ya, jadi yang harus diingat adalah ketika kita berwudu kita harus berniat menghilangkan hadas. Kalau kita tidak berniat menghilangkan hadas, bisa-bisa niat kita tidak sah. Ini menurut mazhab Syafi'i ini ya. Wasani ghuslu jamil wajhi wahdahu tulan ma baina manabis sya'ri ra'si ghaliban wa akhir al-lihyain. Nah, apa saja yang dibasuh? Jadi dari wajah itu yang dibasuh adalah seluruh wajah, tulan yang panjang, ma baina manabis sya'ri ra's, antara tempat tumbuhnya rambut sampai akhir dari tempat tumbuhnya jenggot. Nah, itu semua yang ada di antara dua itu harus kena. Wa huma al-'azamani alladzani yanbutu 'alaihima al-asnan as-sufla. Yajtami mutaqaddimuha fi adz-dzaqan wa muakhiruhuma fi al-uzun. Ya, jadi di dagu ya, sampai dagu dan juga batasnya sampai kuping. Nah, itu semua masuk ke dalam membasuh wajah, mencuci wajah. Wa ghuslul yadain ila al-mirfaqain, dan mencuci tangan sampai ke siku, wa mashu ba'dir ra'si, dan membasuh sebagian kepala, wa ghuslu ar-rijlain ila al-ka'bain, dan mencuci kaki sampai ke mata kaki. Ma bainal uzunnain wa idza kana 'ala al-wajhi sya'run khafif. Nah, jadi kembali ke membasuh muka tadi itu di antara dua kuping. Itu yang kita basuh. Wa idza kana 'ala al-wajhi sya'run khafifun aw kasif wajaba isalu al-ma'i ilaihi ma'a al-basharati allati tahtahu. Jadi ketika ada jenggot atau ada kumis itu harus dialirkan ke sela-selanya. Wa amma lihiyatur rajuli al-kasifa bi an lam yara al-mukhatibu basharataha min khilaliha fayakfi ghuslu zahiruha. Jadi kalau memang masih bisa dialirkan di sela-sela bulu masih boleh ya. Masih wajib, masih perlu kita lakukan. Tetapi kalau sudah lebat sekali ya, kumisnya lebat banget, jenggotnya lebat banget, susah kalau kita menyentuh kulitnya tidak apa-apa, cuma luarnya saja nggak apa-apa. Wala budda ma ghuslil wajhi min ghusli juz'in min ar-ra'si wa raqabati ma tahta zaqan.
Dan bersamaan dengan mencuci wajah, diharuskan juga mencuci sebagian kepala dan juga rokobah ini leher berarti masuk ya, mata tazakan ya. Jadi sebagian leher yang di bawah dagu itu juga. Ini kalau di sini harusnya juga itu ya. Tapi kalau di atas tadi penjelasannya hanya sampai dagu ya. Nah, jadi lebih afdol ya sampai bawahnya kalau masih bisa ya. Wasalis ghuslul yadain ila al-mirfaqain. Selanjutnya wajib yang ketiga adalah mencuci tangan sampai ke siku. Fa in lam yakun lahu mirfaqani wa antu biro qadruhuma. Sedangkan kalau tidak punya tangan ya sesuai dengan perkiraan saja. Wa yajibu ghuslu ma'al yadain min sya'rin wa sil'atin wa usbu'in zaida adhafirahu wa yajibu izalatu matataha min wasakhin yamna'u wusulal ma. Dan seharusnya juga ya kita wajib menghilangkan kotoran-kotoran yang menghalangi kulit kita terkena air. Jadi kalau ada kotoran-kotoran yang bisa kita kopek-kopek ya bisa kita bersihkan, itu kita bersihkan supaya airnya mengenai kulit langsung. Bagaimana kalau sesuatu yang sulit ya seperti tato atau mungkin pulpen ya yang atau spidol yang tidak bisa dihapus ya itu kita menggunakan kaidah inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan ya. Ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Jadi kalau sudah memang kita tidak mampu ya dimaafkan insyaallah. Wa rabi' mashu ba'di ra'si. Selanjutnya yang keempat mengusap sebagian kepala min zakar au unsa au jun au khunsa au mashu ba'di sya'rin fi haddi ra'si. Nah, kemudian membasuh sebagian kepala, laki-laki, perempuan atau banci semua melakukan sama. Au mashu ba'di sya'rin fi haddi ra'si. Atau juga membasuh sebagian rambut yang ada di kepala. Wala tata'ayyan al-yadu lil mashi. Bal yajuzu bi khirqatin wa ghairiha. Walau ghusala ra'sahu badala mashiha jaza. Ya, jadi tidak ditentukan tangannya mau yang mana yang akan digunakan untuk membasuh, boleh pakai tangan kanan, boleh pakai tangan kiri. Bahkan boleh juga dengan khirqah. Nih khirqah saya kurang paham, mohon maaf. Nah, selanjutnya ghusala ra'sahu badala mashiha jaza. Boleh juga dicuci rambutnya. Jadi kalau kita mau cuci boleh juga. Kalau kita hanya basuh boleh juga, hanya mengusap boleh juga. Walau wad'a yadahu al-mablula wa lam yuharrikha jaza. Jadi walaupun kita hanya menaruh tangan kita ya di atas rambut tanpa kita kucak-kucak, nah, itu enggak apa-apa, boleh. Karena dalam Quran itu yamsah faqat ya, hanya menyapu gitu. Wal khamis ghuslu rijlain ilal ka'bain. Kemudian yang kelima mencuci kaki sampai mata kaki. In lam yakun al mutawaddi labisan lil khuffain. Jika orang yang berwudu itu tidak menggunakan khuffain, fa in kana labisuha wajib alaihi masul khuffain aw ghuslu rijlain. Ya, sedangkan kalau dia pakai khuf itu semacam penutup kaki yang digunakan orang-orang dalam masa musim dingin karena dingin ya. Nah, itu boleh. Fa in kana labisuha wajib alaihi masul khuffain. Sedangkan kalau dia menggunakan khuffain, boleh dia mengusap khuffainnya au ghuslu arrijlain, atau dia bisa juga membuka khuffainnya kemudian mencuci kakinya. Wajib ghuslu ma'alaihima min sya'rin wa sil'atin au usbu'in zaidah kama sabaqa fil yadain. Dan kalau ada jari-jari yang lebih atau ada bulu-bulu dialirkan juga ke bawahnya biar kena kulitnya. Wa tartib malam zakarna, dan harus tertib. Wa sunanuhu asyaratu asya, sedangkan sunnahnya ada 10. At-tasmiyah, membaca basmalah, wa ghuslul kaffain qabla idkhalihima al-ina, kemudian mencuci 2 telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam wadah. Wal matmadha, dan berkumur-kumur. Ya, tertib tasmiyah bismillah itu ya, wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Fa in taraka tasmiyah awwalahu atabiha fi asnaihi, sedangkan kalau kelupaan boleh di tengah-tengah. Fa in faraga minal wudu lam ya'ti biha. Nah, sedangkan kalau sudah selesai tidak usah bismillah lagi. Wa ghusl kafan ilal ku'ain qabla al matmadha yaghsiluhuma
salasan in taraddada fi zuhrihima qabla idkhalihima lina mustamil ala ma'in duna al-qullatain fa in lam yaksilha wa ghusl kaffain ila al-ku'ain qabla al-madmadha wa yaksiluhuma salasan in taraddada fi zuhrihima qabla idkhalihima lina mustashmil ala ma'in duna al-qullatain fa in lam yaksilhuma kuriha lahu ghamsuhuma fil ina wa in intayaqana zuhrahuma lam yukrah lahu ghamsuhuma. Jadi ketika kita membasuh kedua tangan ini sebaiknya 3 kali. Nah, sedangkan bagaimana kalau tidak dicuci dulu, itu bisa menjadi makruh seandainya air yang kita gunakan itu kurang dari 2 kula. Itu bisa jadi makruh. Jadi sebaiknya kita cuci tangan dulu baru memasukkan tangan ke wadah. Kalau kita pakai wadah, kalau pakai keran ya nggak apa-apa ya. Nah, jadi memang sebaiknya cuci tangan dulu 3 kali. Wal matmadha, kemudian kumur-kumur ba'da ghusl kuffain. Wal istinsyaq, ini masukkan air ke hidung ya, wa mashu jami' ra's, dan mencuci semua kepala. Nah, jadi memang dalam mazhab-mazhab yang lain ya, itu mayoritas menggunakan pemahaman mashu ar-ra's itu, membasuh kepala itu adalah semua kepala dari depan sampai belakang. Nah, jadi dari keempat mazhab terkenal ya, mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali, itu yang membasuhnya sekedarnya saja ya, boleh hanya 3 helai, itu hanya mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, nah itu mayoritas basuh sampai ke belakang. Maka di sini dijadikan sunnah ya. Wa mashul uzunain, dan membasuh 2 telinga. Zahirihima wa batinihima bima'in jadid, bagian luar maupun bagian dalamnya dengan air yang baru. Wa takhlilul lihyah al-kassah, dan mengalirkan air ke jenggot yang tebal. Wal istinsyaq ba'dal madmadha yasul aslu sunnah fihi bi idkhalil ma' fil anf. Jadi sunnahnya memasukkan air ke dalam hidung. Sawa jazabuhu bi nafsihi ila khayashimi wa nasarahu amla fa in arada al-akmal nasarahu. Ya, jadi baiknya dikeluarkan semua. Boleh juga dimasukin aja, yang dibiarkan mengalir ya. Bisa juga ditiup gitu kan. Wal mubalagha matluba fil matmadha wal istinsyaq wal jam'u baina al matmadha wal istinsyaq bi salasi awraf yatamatmat min kullin minhuma summa yastanshik afdal min al fasli bainahuma. Ya, jadi yang lebih afdal adalah kita kumur-kumur langsung hidung itu ya. Kumur-kumur langsung hidung itu lebih afdal daripada dipisah. Nah, jadi kalau kita kumur-kumur 3 kali, hidung 3 kali, itu kurang afdol menurut teks ini ya. Lebih afdol kita kumur-kumur hidung, kumur-kumur hidung, kumur-kumur hidung. Nah, itu lebih afdol menurut kitab Fathul Qorib ini. Wa masu jami' ra'si, dan juga membasuh seluruh kepala. Wa fi ba'di nusakhil matan wasti'abu ar-ra'si bil mas, ya, menguasai semua kepala dengan basuhan. Amma masu ba'di ra'si fawajib kama sabaq. Nah, sedangkan yang wajib itu hanya sebagian. Falau lam yurid naz'a ma'ala ra'si min imamatin wa nawa kamala bil masih alaiha. Nah, sedangkan kalau dia tidak mau menanggalkan tutup kepalanya ya boleh saja sebagian ya, tapi sebaiknya semua. Wa masu jamil uzunain, membasuh kedua telinga luar dan dalam. Ayghairu balala ar-ra'si, ghairu balali ra'si wa sunna fi kaifiyati masihima ayudkhul musabbihataihi fi simakhaihi wa yudiruhuma ala al-ma'atif wa yumirra ibhamuhu ala zuhurihima summa yulsiqa kaffaihi wa huma mablulatan bil uzunain istizharan. Ya, jadi jempol kita nih menggosok bagian luar ya, bagian atas, kemudian bagian dalam juga dengan tangan yang basah. Wa takhlilul lihya al-kassah, dan membersihkan jenggot yang tebal. Bi musallasatin minar rajul amma lihiyatul rajul al-khafifa wa lihiyatul mar'a al-khunsa fayajibu takhliluhuma. Ya, sedangkan yang kalau jenggotnya tipis wajib ya, tapi kalau jenggotnya yang tebal sunnah. Wa takhlilu asabi al-yadain, dan juga menggosok-gosok sela-sela jari baik tangan maupun kaki. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Wa tahara salasan wal muwalah, dan juga mensucikan tiga wal muwalah, dan saling berkelanjutan, saling
susunan, tidak berantakan ya. Sunnahnya ini juga harus berurut ya, seperti yang mungkin teman-teman juga sudah pada belajar sebelumnya ya. Wa kaifiyatu ayadkhula rajul asabiya min aswalihi wa tahlilu asabil yadin wa rijlain in wasala alma ilaiha min ghairi takhlil fa in lam yasil illa bihi kal asabi al mulattafah wajaba takhliluha wa in lam yata'atta takhliluha lil iltihaq huruma fatkuha li takhlil. Jadi memang ini menjadi wajib ketika kalau tidak di sela-sela, tidak dibuka selanya, itu tidak masuk air, maka menjadi wajib. Tapi kalau sudah mengalir, air sudah mengalir tanpa kita sela-sela, ya kita buka selanya, itu tidak apa-apa, bisa menjadi sunnah. Wa kaifiyatu takhlilil yadain bit tashbik war rijlain bi ayyabda bi khinsarihi yadihi al yusra min asli rijli mubtadiyan bi khinsari rajul yumna khatiman bi khinsari al yusra. Ya, jadi mulainya dengan bagian kanan ya, nanti berakhir di bagian kiri. Wa taqdimul yumna min yadayhi wa rijlaihi 'ala al-yusra, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Amal watwan allazan yashulu ghusluhuma ma'an kal khaddain fala yuqaddimuhu al-ayman minhuma bal yathurani daf'atan wahidah. Sedangkan yang bisa sekaligus dua seperti pipi ya. Nah, pipi itu kan bisa langsung dua-duanya. Jadi langsung aja. Wa zakarul musannif sunniyata taslis al-utwi al-maqsul al-mamsuf fi qawlihi wa taharatu salasan wa fi ba'd nusakh wa takrar. Ya, jadi sunnahnya 3 kali ayalil maqsul wal mamsuh. Ya, jadi bagi yang dicuci ataupun yang disapu 3 kali. Wal muwala wa yu'abbaru anhu bit tatabu' wa hiya alla yasul baina al-utwain tafriqun kasir bal yutahhir al-utwu ba'da al-utwi bihaisu la yajifu al-maqsul qablahu ma i'tidalil hawa wal mizaj waz zaman wa iza salasa fal i'tibar li akhir ghuslatin innama tundabu al-muwala fi ghairi wudhu'i sahib ad-darurah amma huwa fal muwalatu wajibah fi haqqi. Jadi memang seharusnya ini wajib ya. Maksudnya mualah itu apa? Maksudnya mualah ini kalau dijelaskan di sini adalah kita tidak boleh terpotong-potong. Jadi misalkan kita basuh tangan dulu nih, terus kita ngapain dulu, lanjut lagi basuh tangan kiri, itu nggak boleh, tapi harus langsung ya. Jadi selama tangan kanan masih basah, harus kita langsung basuh tangan kiri begitu. Jadi nggak boleh terpotong-potong sampai terpisah jauh, itu nggak boleh, harus langsung. Nah, kalau ini menjadi sunnah, tetapi sebenarnya wajib ya. Kalaupun kita kan tadi kan ada tartib ya, tartib itu kan juga berurutan. Nah, selain berurutan juga harus mualah, jadi harus langsung sekaligus semuanya, tidak boleh terpotong terlalu lama ya. Nah, sedangkan mualah yang mungkin kalau terpotongnya sebentar nggak apa-apa ya, selama ini ukurannya tadi dikatakan selama tidak mengering ya. Amma huwa fal mualah wajibah fi haqqi. Jadi sebenarnya seandainya kita tidak darurat, itu nggak boleh kita pisah beberapa gerakan wudhu, kita pisah, itu sebenarnya tidak boleh, kecuali bagi darurat. Kalau darurat tidak apa-apa ya. Wa baqiya lil wudhu sunan ukhra mazkura fi al-mutawalat, dan sebenarnya masih ada sunnah-sunnah yang lain dijelaskan di buku al-mutawalat, penjelasan yang lebih rinci dari Fathul Qorib ini. Itu saja, terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung. Jangan lupa di like, comment, subscribe ya bagi yang belum. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.